Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita ketemu lagi pada hari ini, tentunya dengan topik dan pokok bahasan yang berbeda dengan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai topik trigonometri, khususnya mengenai perbandingan-perbandingan trigonometri dalam segitiga, siku-siku, dan sudut khusus. Segitiga siku-siku tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian, merupakan segitiga yang terdiri dari 3 buah sisi dan 3 buah sudut, di mana salah satu sudutnya mempunyai ciri khas yang khusus, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah dengan menggunakan pembelajaran diskusi berbantuan CD, kalian diharapkan satu dapat menentukan perbandingan trigonometri suatu sudut dari sisi segitiga siku-siku. Yang kedua, menentukan panjang sisi dan besar sudut segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. Dan yang ketiga, yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut khusus. Perbandingan trigonometri ada 4. Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri sudut khusus, perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran, dan yang keempat yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Oke, baik, sebagai persepsi coba perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ini sudut siku-sikunya berada di titik sudut C. Tentunya segitiga siku-siku ini pasti kalian tahu akan berlaku sebuah teorema, yaitu teorema Pythagoras, di mana kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Atau kita menggunakan simbol BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Berikutnya yaitu perbandingan trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ada 2 buah segitiga, yaitu segitiga yang sisi siku-sikunya berada di sebelah kiri dan yang segitiga siku-siku satunya sudut siku-sikunya berada di bagian sebelah atas. Gambar segitiga yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa sisi miring itu nama lainnya adalah hipotenusa. Tidak selamanya selalu miring, tetapi selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi kita melihat dulu mana sudut siku-sikunya. Nah, di depan sudut siku-siku ada sebuah sisi, itulah sisi miringnya. Jadi yang berwarna hijau kita beri simbol sisi miring. Merah merupakan sisi yang berada di depan sudut, kalau sudutnya berada di sini, dan biru ini berada di samping sudut. Demikian juga dengan gambar yang satunya. Ini sudut siku-sikunya, sedangkan di depannya adalah sisi miring. Kita beri warna hijau. Sedangkan kalau sudutnya yang akan kita cari di sini, berarti di depan sudut yang ini kita beri simbol warna merah, itu merupakan sisi depan. Dan yang di samping sudut kita beri simbol warna biru atau sisi samping. Dari gambar di atas ini kita bisa mengambil 3 perbandingan sisi segitiga siku-siku. Perbandingan yang pertama kita beri nama sinus atau biasa disingkat dengan sin. Sin suatu sudut segitiga siku-siku adalah sisi di depan sudut dengan sisi miring. Sisi di depan sudut dengan sisi miring itu sinus. Sedangkan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang kedua yaitu kosinus atau biasa disingkat dengan cos sudut, berarti sisi di samping sudut dengan sisi miring. Sisi samping sudut dengan sisi miring itu cos. Sedangkan yang ketiga yaitu tangen atau biasa disingkat dengan tan, merupakan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi samping. Perbandingannya merupakan sisi di depan sisi samping. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjut lagi. Perhatikan segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Titik sudutnya berada di titik sudut C dan panjang sisinya merupakan satu satuan panjang. Dari 3 besaran panjang sisi segitiga siku-siku A, B, dan C, kita beri simbol di depan sudut A ada sisi berwarna merah atau sisi BC, itu kita beri simbol dengan A kecil.
Di depan sudut B ada sisi berwarna biru atau merupakan sisi AC, kita beri simbol B kecil. Dan di depan sudut C ada sisi miring yang berwarna hijau, itu merupakan sisi AB, kita beri simbol panjang sisinya dengan C kecil. Dari gambar ini dapat kita temukan 6 buah perbandingan trigonometri, yang terutama 3 dulu kalian perlu temukan, setelah itu nanti yang ketiganya merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Yang pertama sin sudut A. Sin sudut A berarti tadi sudah kita pelajari bahwa perbandingan sin merupakan sisi depan dengan sisi miring. Sisi di depan sudut A ada sisi A kecil atau merupakan panjang sisi BC dengan sisi miringnya yaitu AB, yaitu panjang kecil. Berarti sin A sama dengan A per C atau depan per miring. Sedangkan cos sudut A berarti sisi di samping sudut A dengan sisi miring. Sisi di samping sudut A ada sisi AC yang tadi kita sudah sepakati dengan panjangnya adalah B kecil, per sisi miringnya yaitu C kecil. Berarti perbandingan cos merupakan samping per miring. Tangen sudut A tadi kita sudah sepakati bersama bahwa depan dengan miring, sisi samping. Jadi tangen sudut A merupakan A per B atau D sa atau depan samping. Agar lebih memudahkan mengingatnya, maka sisi depan, sisi samping, dan sisi miring kita singkat dengan D sami. D itu dari kata depan, sa itu dari kata samping, dan miring dari kata miring. Untuk lebih memudahkan lagi mengingat nilai perbandingan trigonometri sin, cos, tangen, kita bisa menyingkatnya dengan kalau sin itu demi, depan per miring, cos itu sami, samping per miring, tangen itu depan per samping, berarti desa. Berarti kalau kita lebih memudahkan lagi mengingatnya, kita singkat saja menjadi demi, sami, desa. Baiklah Nana, sekarang itu tadi 3 sudut yang utama. Sekarang kalau 3 perbandingan sisi yang lainnya yang kita kenal dengan sekan, kosekan, dan kotangen. Sekan ini merupakan sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya tadi adalah C, sedangkan sampingnya adalah B, berarti C per B. Kosekan itu merupakan sisi miring dengan sisi di depan sudut, berarti C per A. Sedangkan kotangen itu berarti sisi samping per sisi di depan sudut, berarti B per A. Atau dengan kata lain, sekan ini merupakan kebalikan dari perbandingan trigonometri kosinus. Sedangkan kosekan merupakan kebalikan dari perbandingan trigonometri sinus. Dan kotangen merupakan kebalikan dari perbandingan trigonometri tangen. Baiklah, berdasarkan definisi di atas, dapat diturunkan hubungan-hubungan matematika yang disebut dengan rumus kebalikan dan rumus perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, rumus kebalikan. Sin A itu kebalikan dari kosekan atau sama dengan 1 per kosekan A. Cos A itu merupakan kebalikan dari sekan atau cos A sama dengan 1 per sekan A. Sedangkan tangen A itu merupakan kebalikan dari 1 per kotangen A. Kotangen A sama dengan 1 per tangen A, sekan A sama dengan 1 per cos A, dan kosekan A sama dengan 1 per sin A. Sedangkan rumus perbandingan, tadi kan rumus kebalikan, sekarang yang kedua rumus perbandingan, tangen A
itu bisa kita tuliskan merupakan perbandingan dari sin A per cos A. Sedangkan kotangen A kebalikan dari tangen A tadi, berarti cos A per sin A. Oke, coba sekarang perhatikan contoh. Ada segitiga siku-siku A, B, C yang mempunyai panjang sisi A itu adalah akar 3, panjang sisi B-nya ini adalah 1. Maka kalian diminta untuk mencari ke-6 perbandingan trigonometri dari sudut A. Oke, baik. Kita mencari dulu perbandingan sisi C-nya ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sekarang yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti kita menjumlahkan sisi yang membentuk sudut siku-siku. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan kita tarik akarnya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari A-nya adalah akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar dari akar 3 kuadrat adalah 3, 1 kuadrat adalah 1, berarti 3 tambah 1 sama dengan 4, akar 4 sama dengan 2. Jadi panjang sisi C itu adalah 2. Sekarang kita tinggal mencari perbandingannya, sudut A, atau kita beri simbol dengan alfa, derajat. Sin A berarti depan per miring. Depannya akar 3, per miringnya adalah 2, atau sama dengan akar 3. Cos A samping per miring 1 sampingnya, sedangkan miringnya 2 berarti 1 per 2. Tangen A berarti depan per samping, akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Kotangen A merupakan kebalikan dari tangen akar 3. Akar 3 di sini akar 3 per 1, sekarang kita balik berarti menjadi 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan supaya bentuk penyebutnya tidak berbentuk akar, ini dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Berarti 1 kali akar 3 sama dengan akar 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, atau sepertiga akar 3. Sekan A itu merupakan kebalikan dari kosinus. Kosinusnya tadi setengah, berarti sekannya adalah 2 per 1 atau sama dengan 2. Sedangkan kosekan A berarti kebalikan dari sin. Sinnya tadi kan setengah akar 3, kita balik berarti menjadi 2 per akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya supaya tidak berbentuk akar. Pembilang kita kalikan akar 3, penyebutnya kita kalikan akar 3, maka menjadi 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3, maka kosekan sudut A kita dapati 2 per 3 akar 3. Jadi kesimpulannya, dari gambar di samping, segitiga ABC, siku-sikunya disebut C, kita dapatkan perbandingan trigonometrinya, yaitu sin A, sin sudut A, depan sudut per miring. Cos sudut A, samping sudut per miring. Tangen sudut A, sisi depan sudut per sisi samping. Sekan sudut A merupakan kebalikan dari 1 per cos A, berarti sisi miring per sisi samping sudut. Sedangkan kosekan A kebalikan dari sin, yaitu 1 per sin A, maka kebalikannya adalah sisi miring per sisi di depan sudut. Kotangen A kebalikan dari tangen, berarti sisi samping per sisi depan sudut. Berikut ada latihan yang harus kalian kerjakan. Coba dikerjakan. Soal latihannya seperti ini. Pada suatu saat Andi ingin membetulkan atap yang bocor. Kemudian dia mengambil tangga dengan panjang 8 meter. Tangga tersebut kemudian disandarkan pada salah satu dinding tembok, sehingga jarak antara kaki tangga terhadap tembok adalah 2 meter, dan antara kaki tangga dengan tanah membentuk sudut beta. Tentukan semua perbandingan trigonometri yang terjadi. Itu yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian yang sudah
dibentuk minggu lalu. Oke, baik anak-anak, kita lanjut lagi ke subtopik berikutnya, yaitu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut khusus. Sudut khusus adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometri dapat ditentukan secara langsung. Sudut-sudut khusus ini dapat ditentukan dengan menggunakan konsep lingkaran satuan. Ini ada lingkaran berpusat di titik O, jari-jarinya yaitu OP aksen. Ini ada sebuah titik P, X, Y. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kita proyeksikan terhadap sumbu Y, nanti akan membentuk sumbu X. Alfanya di sini ya. Ini sudut alfa yang terbentuk antara P, O, dan OP aksen. Titik P, X, Y terletak pada lingkaran satuan. Ini titiknya. Garis OP membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Panjang OP aksen adalah X satuan, panjang PP aksen itu adalah Y satuan, dan panjang OP itu adalah satu satuan karena kita asumsikan saja sebagai jari-jari lingkaran. Segitiga OPP aksen adalah segitiga siku-siku. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri diperoleh hubungan sebagai berikut. Sin alfa, ya, sin alfa itu berarti depan per miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah satu satuan. Cos alfa berarti X samping per miring. X per 1, sedangkan tangan alfa yaitu depan per samping Y per X. Kesimpulannya, nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut khusus. Sudut khusus yang dimaksud di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita bisa dapati sin alfa, alfanya di sini bergerak di sudutnya. Sin 0 bernilai 0, sin 30 bernilai setengah, sin 45 bernilai setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Untuk perbandingan perbandingan trigonometri kosinus, kosinus 0, 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 60 derajat setengah, dan kosinus 90 derajat 0. Untuk perbandingan trigonometri tangan sekarang, 0 derajat sama dengan 0, tangan 30 derajat sepertiga akar 3, tangan 45 1, tangan 60 akar 3, dan tangan 90 ini tak terhingga. Sekan, kebalikan dari kosinus. Sekan 0, 1, sekan 30, 2 per 3 akar 3, sekan 45 akar 2, sekan 60, 1, sekan 90 tak terhingga. Kosekan kebalikan dari sinus, berarti kosekan 0 tak terhingga, kosekan 32, kosekan 45 akar 2, kosekan 62 per 3 akar 3, dan kosekan 91. Sekarang kotangan merupakan kebalikan dari tangan, berarti tangan 0 itu tak terhingga, kotangan 0 tak terhingga, kotangan 30 derajat akar 3, kotangan 45 1, kotangan 60 derajat sepertiga akar 3, dan kotangan 90 sama dengan 0. Baiklah anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.